Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zoomers. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu luar biasa ini. Ini kayak orang mau bertanding ini. Jelas bang, sisi kanan, sisi kiri ini abu-abu itu hitam. Iya. Abang yang putih penengah gitu ya. Ada. Baik. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan tamu-tamu saya kali ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ini Pandu siapa? Pandu Gunawan, lupa ya bang Iya, ini. Pandu. Kadang yang paling dekat emang yang paling sering dilupakan bang. Oke, Pandu Gunawan. Dan di sebelah kiri saya, kemarin di sesi sebelumnya saya kenalkan orang Solo. Orang Solo. Sekarang saya Kiman SH. Gimana? Kiman SH, Kiman Siregar Arab. Oh, ada harapnya ya? Jadi ayah saya Siregar, mama saya Arab. Iya. Bisa aja gitu. Itu menyenangkan orang tua saya gitu. Iya. Ya, nah kalau saya marganya Cahyono. Jadi kalau yang di zamannya mengenal pelawak Cahyono ya, sedikit-sedikit lah kita melucu-melucu. Oke, nah ngobrol santai kali ini, ya saya sebenarnya nggak ada bahasan yang spesial, tetapi mungkin nanti kalau nggak ada tema yang spesial, justru saya penasaran. Tema spesialnya ini adalah penasaran. Penasaran apa? Kenapa mereka datang ke sini? Katanya justru mau ngajak ngobrol. Ya. Makanya ya sudah, terima kasih teman-teman semuanya. Mau kesini ngobrol. Nah justru berikutnya saya mau tanya, ini mau ngobrolin apa? Iya bang. Nah, tetapi sebelum ke arah situ, jangan lupa subscribe dulu. Penggemarnya Pandu atau penggemarnya abang kita Gunawan, abang kita Gunawan, Beneran kita bang? Kiman ini, silahkan subscribe Ya, kita ada di Dakara TV. dari Dakara TV. Nah ini dari Apasko Apasko. Indonesia. Paso Indonesia. Nah, setelah udah subscribe, berikutnya kita jelasin profilnya dulu. Kalau Apasco itu Apasco, apa sih Apasco? Apa sih? Loh kok gitu bang? Nggak gitu ya. Jadi Apasko. Nah justru ini saya datang sini sama Bang Kiman mau nanya-nanya juga. Oke. Mengenai bisnis yang sudah dijalankan hampir 11 tahun ini ya. Apasko ini sebenarnya adalah bengkelas Bengkelas. khusus membuat aksesoris rumah. Oke. Jadi kalau abang butuh tralis, kanopi, pagar, yang model-model gitulah bang ya, perbesian di rumah, itu Apasko yang bikin. Zoomers jangan pergi dulu. Oh ini masih inline dengan biasanya topik ngobras kita atau enggak misalnya gitu. Nah nanti barangkali ada hubungannya ini. Biasanya kalau di ngobras kita ini seputar informasi teknologi atau soal pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, berarti kali ini pengadaan jasa dong kalau sama Apasco. Betul sekali, jasa emang itu jadi Jasa komoditasnya. menyambungkan logam atau gimana? Dan hati ya bang. Logam betul, logam. Ya. Berarti kalau Anda ingin butuh jasa menyambungkan kembali hubungan yang retak ini mungkin bisa. Ya. Kayaknya hotline-nya rame nanti nih. Oh bisa. Anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi silakan. Nah, sebelah kiri saya Bang Kiman. Iya, saya mungkin ini bang ya. Pada akhirnya jadi multi ini kita usaha kita ya. Iya ini Bang jadi, ini bisnisnya banyak. Tapi memang sampai sekarang itu kita terus kalau dikatakan nggak galau juga lah ya.
Nggak galau. Karena kita merasa galau. Oh, galau. Oke. Karena kita merasa kok anak-anak yang sekarang gitu loh ya, kok melejit cepat gitu loh bisnisnya itu. Ya, ya. Saya itu secara legal itu Bang, saya kan sebenarnya tamat 2002 saya udah bikin CP Global Samudra. Namanya. 2008 saya udah bikin CP Mitra Suplindo Pertanian. Nah, itu pengadaan barang, sebagian kita produksi juga Alsintan itu kan. Udah global samudra. Itu Nah, dia. itu. Kata senior saya tadi itu, kau udah global samudra lagi. Kau mau ambil semua katanya. Nah, tapi emang sampai sekarang kita galau. Orang main kadang-kadang 5-10 tahun udah cepat. Kita kok masih perasaan gini-gini aja. Apa ini kendalanya gitu loh Bang? Oh, jadi Mungkin ini ada hubungannya dengan teknologi Harusnya ada Bang. yang Zoom Dikuasai ya. lakukan Ya, gitu ya, loh Bang. Jadi kita perlu berbagi nih. ya memang cerita sedikit bahwa orang lain memang taunya Zoom itu jualan komputer. Ya, Nah. ya. Tapi sebenarnya kita pun juga udah berevolusi bahwa yang kita jual itu sebuah solution sebenarnya. Ya, betul. Jadi nggak hanya device-nya aja ya. Iya. Ya. Ada hanya device-nya aja. Karena sebenarnya kalau kita menjual hardware saja, itu akan selesai oleh teknologi itu sendiri. Karena nah ini kalau saya ngomong sama anak saya ya, atau juga teman-teman di Zoom sendiri, saya bilang bahwa kita ini setiap kali menekuni sesuatu, teknologi itu harus sesuatu yang memang dipelajari. Saya ajak, ini cerita sedikit, saya ajak anak saya nonton sebuah film. Iya. Sebuah film itu perang. Nah, saya bilang itu contohnya. Tentara yang dipakai sama komandannya saat ini, sama jenderalnya saat ini adalah tentara yang menguasai teknologi. Kenapa? Karena nanti bertempurnya aja pakai drone. Ya betul. Ya. Ya, jadi jangan hanya mati sia-sia kita bertempur bawa pedang. Saat dulu iya, tapi berikutnya enggak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang dunia apapun itu harus dikembangkan dan disandingkan dengan teknologi. Teknologi, betul. Karena poin berikutnya kalau saya ngomongin sama anak saya atau teman-teman bahwa keajaiban dunia itu akan diselesaikan oleh teknologi. Iya. Nah, kalau di cerita agama, yang agama saya misalkan, zaman dulu ada bahwa sabda itu disampaikan sesuai kecepatan cahaya. Nah sekarang udah ditemukan bahwa data ini ditransfer pakai media kecepatan cahaya. Iya. Serap optik itu kan. Iya, betul. Kurang lebih begitu contohnya. Iya. Nah, berikutnya akan ada itu. Iya. Cepet banget ya transformasi. Jadi selain bahasa, teknologi itu menjadi suatu keharusan. Iya, saya kira itu yang harus kita anggap misalnya ya, terus pelajarin sehingga bisnis kita bisa lebih efisien gitu loh Bang. Kan Tapi ngomong-ngomong aku juga nanti sharing-sharing lah. Ini bisnisnya banyak banget. Tukeran lah. Situ konsultasi teknologi, saya konsultasi bisnisnya. siap. Sama ini. Ya. Justru saya mau konsultasi duluan Bang. Oh konsultasi. Boleh ya? Siapa duluan ini? Mesti sweet dulu. Aduh, masa sweet. Abang duluan. Iya, saya sebenarnya gini ya. Yang pertama itu mungkin kegalauan juga akibat dari habit manusia sekarang Bang. Pagi, siang, sore, malam HP. Oh iya. Iya. Abang mau butuh apa? Anak-anak kita kadang-kadang tiba-tiba udah datang aja. Ya berarti kan saya harus ngikutin. Kalau anak saya kayak gitu, anak tetangga gitu, berarti kan semua anak kayak gitu. Ayahnya juga gitu. Kadang-kadang saking ininya ke kamar mandi pun bawa handphone Bang. Bawa gadget. Iya. Karena dia nggak, waktu itu harus dioptimalkan, tapi semua ada di situ. Nah, sekarang kalau kita nggak ngikutin jualan di situ sebagai pebisnis, ya kita nggak termasuk yang dicari Bang. Iya. Jadi ini kan harus kita apa istilahnya itu ya, cari formulanya. Apa yang pas gitu loh. Ya. Barangkali Abang punya solusi. Nah berarti
kan salah satu bisnisnya yang saya lihat itu kan konsultan ya. Iya. Dakara Consulting Dakara Consulting LCA Indonesia. LCA. Life Cycle Assessment Indonesia. Iya, iya. Karena kita salah satu core bisnis kita itu kan di energi dan lingkungan. Iya, iya. Karena pada akhirnya saya kira masalah ke depan itu orang akan selalu berbicara lingkungan. Iya, iya, iya. Nah, kalau gitu kamu mesti temukan gimana caranya audit apa yang terkait dengan LCA itu Iya, iya. bisa dilakukan sambil di kamar mandi, Itu dia. sambil rebahan. Kalau saya melakukan audit tapi tiba-tiba saya harus bawa kertas sekian lembar, kayaknya nggak laku lagi, Bang. Iya. Iya, Dan iya, iya. kalah cepet. Kita dulu kan mungkin saya masih pernah jadi surveyor itu ya. Itu pulang survei dokumennya segini, Bang. Zaman sekarang kayak udah gak zaman itu. Iya, iya, iya. Itu harus diaktualisasikan dalam bentuk apa gitu, Bang. Kan Abang yang lebih pas gitu. Ya, kalau menurut saya itu harus ada diimplementasikan dalam sebuah teknologi aplikasi. Aplikasi ya. Iya, Sekarang itu udah kan, memangkas jarak, iya, memangkas waktu. Iya. Misalnya bisa juga dengan konsep kita less paper ya. Jadi istilahnya nggak perlu pakai kertas, dia nggak perlu report, ya kan? Iya. Nah, itu memang salah Apalagi satu. kalau nanti partnernya atau mitranya itu cabangnya banyak. Iya. Saya kan sudah kebayang memang. Coba misalnya ya, saya punya klien misalnya di Kalteng atau Kaltara gitu ya. Dia ngukur tentang misalnya nggak emisi, tapi dia input, nyampe ke kantor saya. Iya. Kan saya nggak perlu makan waktu, dengan cepat saya bisa proses, analisis, nyampe di dia lagi. Apalagi itu nanti pasti masalah yang kaitannya dengan efek lingkungan itu harus LCA proper misalkan udah menjadi suatu yang keharusan. Iya. Karena masa depan dunia nanti bagaimana, Betul. misalkan begitu kan. Nah, berarti harus order itu bisa setiap saat. Iya. Oh, saya pengen gini nih, bagaimana registrasi setiap saat. Iya. Kayak kita belanja setiap saat aja. Betul. Dan bisa kita update ya atau validasi setiap saat. Iya. Itu kan nyambung gitu kan. Kalau saran saya itu sih, kembangkan sebuah apps gitu. Apps ya, aplikasi ya. Ya itu memang Jadi mengkonvert semua yang survei-survei itu dalam sebuah tools yang diselesaikan dengan genggaman tadi. itu dia. Si bos juga enak. Si bos Kan enak. masing-masing itu pasti dia punya atasan kan. Iya. Mana hasil ininya? Oh, ini Ceknya Pak. gampang ya. Tinggal dia print PDF, kirim, selesai. Atau langsung dia running di situ ya kan. Muncul berapa dampak pemanasan global saya, ini segala macam kan gitu Bang kan. Nah, itu yang sampai sekarang tuh masih kepikir gitu loh Bang. Iya. Sehingga kalau kita jualan atau kita ketemu bos-bos juga yang sudah zaman sekarang katanya 4.0 menuju 5.0 kan, kita nggak susah lagi ceritanya, dia langsung udah oke nih gitu kan. Nah ini udah ketemu ide bagusnya. Iya. nanti tinggal abang bantu implementasinya. Oh, gitu. siap. Iya kan. Sarana prasarana kita support lah, Siap. ya kan. Infrastrukturnya kita support. Ah itu dia. Kita ciptakan sebuah aplikasi yang kayak suksesor sebelumnya, bergotong royong. Oh, ya itu aplikasi powerful banget itu ya. Iya. Kalau kamu Nah apa? ini aku juga mau nanya, kalau tadi basisnya memang data ya, kalau konsultan ya, itu enak masuk aplikasi, Iya. semua di sananya ada, tinggal paling cek, oke ACC segala macam. Tapi kalau saya ini kan bengkelas Bang, itu real bendanya ya, kan nggak mungkin tralis cuma digambar aja kan, itu harus jadi tuh dia di lapangan. Ini tiba-tiba menghayal gimana caranya ngelas jarak jauh. Bener Bang, karena bisa nggak kira-kira? Aku nanya, kira-kira bisa nggak kayak gitu Bang? Kayaknya pada suatu saat tertentu bisa. Orang perang aja bisa jarak jauh sekarang kan. Iya bener. Pakai drone tadi yang saya ceritain tadi. Ya kan? Tapi kalau yang real sekarang nih teknologi apa Bang kira-kira yang bisa bikin mempercepat pertumbuhan bisnis lah, khususnya Ini jasa harusnya konstruksi. ini harusnya terkait tadi. Iya. Harusnya LCA dulu. Life cycle-nya gimana? Iya. Sampai ketemu permasalahan apa yang sering menjadi hambatan atau butuh waktu atau butuh SDM yang lebih.
Nah, itu yang harus bisa diselesaikan oleh Teknologi itu ya. Jadi contohnya misalnya Gimana contohnya Bang? konsultansi. Kan kalau misalkan ini pengalaman pribadi ya. Pesen pagar. Kan biasanya panggil dulu tukangnya. Datang, bikin janji, appointment, ini gambar, konsultasi desain, bahan dan segala macam. Nah, referensi itu atau beberapa hal informasi awal itu untuk memangkas waktu konsultansi diselesaikan dulu sama teknologi. Sama ini mirip-mirip. Harus ada tools yang orang mendorong untuk melakukan sendiri. Oh, itu istilahnya kayak jembatan ya. Jadi needs ini nih dia masuk ke aplikasi dulu atau apalah software di dalam situ emang ya. Data-datanya apa sekolah langsung lihat nanti ya. Tinggal eksekusi di lapangannya tetap manusia kita tetap kan. manusia. Nggak mungkin dia masang kanopi sendiri Bang. Nggak mungkin. Saya lebih seneng yang kayak gitu Bang. Iya, benar. Udah jadi. Tapi dipermudah prosesnya gitu ya. Proses dealnya itu dibantu oleh teknologi. Nah, Oke, dealingnya. sama kayak tadi. Kalau tadi misalkan yang mengaudit itu kan harus terjun ke lapangan. Ini nggak usah nih jadinya. Tetap. Tetapi kan ada proses penyampaian informasi yang mungkin lebih betul, cepat. betul. Misalkan, sales engineer atau surveyor misalkan, pergi ke suatu lokasi, kan data itu akan tersampaikan ketika dia datang. Ya. Oh, ini nggak usah nunggu dia datang ke kantor. Gitu ya. Formnya pakai ini. Oke. Jadi juga ya. Ini kecepatan berarti Bang ya? Kecepatan. Nah, bayangan saya lain lagi kan misalkan gini, kayak yang kita pesen baju aja udah disediain berapa lebarnya, ukuran, lebar dada, panjang lengan dan segala macam, tinggal isi kan. Sampai nanti menemukan suatu ukuran yang mendekati. Kalau orang bikin jendela ukurannya segini, itu berarti kedalamannya harus segini, misalkan ya. Oke. Ukuran itu sih memang ya harus jadi parameter ya Bang ya. Jadi parameter. Jadi orang mau beli pun tahu dia. Punya setidak-tidaknya dengan cepat dia tahu estimasi budget itu sekian ya. Itu poin yang aku catat ya Bang ya. Jadi orang yang mengestimasi awal dia nggak ngerti apa-apa nih. Dikasih info-info kita, dia pilih-pilih. Oke, ini. Oh ya itu cakep juga teknologi buat kayak gitu benar. Kemudian estimasi budget sekian, baru punya katalog desain. Yang katalog desainnya kayak gimana nih? Mungkin bener kalau juga ukuran segini, desainnya begini, harga jadi berapa? Ini kan gitu. Jadi sisi yang dimasukkan teknologi itu memang tetap intinya data di situ Bang ya, yang kita florkan ke calon konsumen ini. Betul. Oke, jadi ketika mereka beli di link nggak buta-buta banget jadinya Bang ya. Berikutnya kan istilahnya sekarang itu ada AI, Artificial Intelligence. Itu gimana masuknya Bang kira-kira Bang? Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.